Ini gara-gara COVID inilah Habib Rizik sekarang menghadapi sidang. Kalau betul karena kerumunan, wah, semua orang Islam masuk penjara itu. Karena setiap Jumat kita berkerumun begini. Sudahlah, tidak usahlah munafik, berhentilah, bersatulah kita. Kalau negara ini mau jadi baik, jangan pernah ganggu-ganggu Islam. Allahumma arhamna bil Quran. Saya sudah membaca Al-Quran ini kurang lebih 8 tahun. Sejak saya bertugas sebagai pendeta. Dokumen saya ini Ustaz. Di sana saya rektor, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya tinggalkan agama itu dan saya masuk menjadi Muslim. Saya mempendetakan para pendeta, saya tinggalkan. Saya masuk menjadi agama Islam bersama istri dan 3 anak. Apa yang kurang dalam diri saya? Enggak ada. Fasilitas gereja dijamin. Saudara sanak family sayang sama saya dan keluarga. Begitu kami masuk Islam, caci maki, fitnah, hinaan, bahkan banyak dari teman-temanku hilang nyawanya karena mempertahankan nilai kebenaran tauhid. Kita yang sudah Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sudah beragama Islam murtad. Sudah murtad nggak tahu malu, berkoar-koar di YouTube, berkoar-koar di publik. Murtad. Kenapa murtad? Mengaku ustad lagi, mantan ustad. Orang dari Lombok itu bikin malu. Kita yang dari kafir masuk Islam, coba tak ibu bapak bandingkan orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Bayyakillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Coba tanya. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel Eropa, Amerika, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Betul kata beliau tadi itu. Memang orang-orang yang masuk Islam itu Ustaz kebanyakan penemu. Kenapa? Apa Ustaz mau tahu? Karena Al-Quran ini tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Lagi, karena Al-Quran tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Nah, orang bule, orang-orang pintar yang ada di Amerika, di Eropa, Allahu Akbar, mereka menghubungkan apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka tekuni dalam bidang spesialisasi keilmuan mereka. Ahli botani, ahli tumbuh-tumbuhan, arkeolog, ahli sejarah, matematikawan, fisikawan, olahragawan, artis, businessman, dan lain sebagainya. Dengan segala macam kemampuan keilmuan mereka, mereka kemudian melihat isi Al-Quran, mengkomparasikan dengan keilmuan mereka, lalu terucap dari mulut mereka, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanpa ada program islamisasi, tanpa ada program indomisasi. Yang murtad dari Islam, cobalah, kasihan. Yang murtad-murtad dari Islam, saudara-saudara kita tuh di pinggiran Gunung Bromo. Saya sering ceramah di Jawa. Saya pernah ceramah di Salatiga. Itu yang di pinggiran gunung-gunung Bromo itu, yang ada di pinggiran-pinggiran Pulau Jawa, itu biasanya agamanya sampai 3. Satu rumah Ustaz. Natal, dia Natalan. Hari Raya Lebaran, dia Lebaran. Datang lagi hari raya yang lain, agama lain, dia juga ikut-ikutan. Allahu Akbar. Padahal kita orang Islam ini belajar tentang ilmu najis. Mukopapa, mutawasito, mukolado. Najis besar, najis sedang, najis kecil. Kemarin saya ceramah di Bukit Tinggi, lewat dari Sawalunto. Hari Minggu saya lewat dari Sawalunto, penuh mobil dari ujung ke ujung.
ada acara apa ini? Innalillahi. Acara baku kejar apa itu? Buru ale. Pegang anjing. Sampai 5 biji di atas motor, 5 ekor. 3 di depan, 2 di belakang, pakai kopiah miring begini bawa motor. Istri saya tanya, agama apa itu mereka, Pak? Agama Yahudi. Masa ada Yahudi di sini? Banyak, itu Yahudi semua, saya bilang. Itu kan pakai kopiah, itu orang Islam, bukan Yahudi. Kalau orang Islam tidak pegang anjing, najis. Kok bisa begitu, Pak? Iya, saya tanya kepada teman saya yang datangkan saya. Kok bisa begitu, Buya? Oh iya, Ustaz, nggak bisa dilarang itu. Saya tanya, agama apa itu? Istri saya tanya, itu Yahudi. Banyak di sini, Pak, ya. Banyak turunannya itu. Tapi istri saya bilang, hidungnya tidak mancung-mancung itu, Pak. Iya, di sini Yahudi pesek. Nah, sudah jengkel saya. Apakah itu kita bilang bukan saudara? Tetap saudara. Bagi saya lebih baik begitu daripada antum mengaku kiai, antum mengaku ulama, antum mengaku pejabat, tapi antum bersekongkol dengan orang kafir, merusak Islam, menghancurkan Islam, bahkan membunuh saudara Muslim. Masih lebih bagus itu. Itu urusan pribadi, nggak berhubungan dengan maksiat, nggak berhubungan dengan kejahatan. Daripada kau mengaku ulama, kau mengaku kiai, kau bersekutu dengan orang-orang kafir, menghancurkan Islam. Nah, ini munafik di akhir zaman punya kerjaan. Di Riau, Aceh, Sumatera Barat, alhamdulillah, Lampung, Jambi, kita jaga ukhuwah Islamiyah ini. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Pulau Jawa, masih banyak yang setia. Berhati-hatilah jamaah. Ini keadaan kita di Indonesia ini makin tidak tenang, makin tidak menentu arah politiknya. Kenapa? Karena Islam diupayakan baik secara global, Ustaz, maupun dalam konteks Indonesia. Ada orang-orang yang berupaya untuk melenyapkan Islam di muka bumi. Kita berdoa, mudah-mudahan ini raja yang pengecut ini di Arab Saudi sana, ini Salman ini jadi pemberani. Dia mulai memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk datang beribadah nanti di bulan haji dan melaksanakan aktivitas umroh, supaya orang-orang kafir sadar. Nggak usah kita takut kalau virus begini. Yang paling bahaya itu, yang perlu kita takuti adalah virus munafik. Ya, silakan ibu bapak, saudara-saudaraku. Saya kira ini tidak tahan saya, Ustaz. Saya tidak tahan panas, makanya masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, jadi jangan memang tidak tahan panas saya. Itu. Makanya saya masuk Islam. Oh, memang betul-betul kalian ini lama-lama kugas kalian panitia masjid ini, ya. Mau coba kalian sama saya. Rupa-rupanya ada. Jangan takut dengan biaya ini. Mau mentang-mentang Covid, dia takut bayar listrik. Jangan takut. Ini nanti jamaah bayar ini listrik ini. Nanti Allah yang balas bayar. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya tidak panjang lebar, insya Allah ada 2 malam. Besok malam di masjid apa, Ustaz? Mukoribin. Jalan mana itu? Panam. Di masjid Mukoribin. Insya Allah saya sampai tanggal 10 di Pekanbaru, kemudian 14 ke Rohul. Jadi saya ini sudah 15 tahun berdakwah, berkeliling Indonesia pakai mobil. Nggak ada cerita saya dengan Covid itu, nggak saya pakai dari pertama itu, dari awal saya peduli. Tapi jamaah jangan ikut-ikutan saya, tidak bermasker. Jamaah tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Virus itu bukan tidak ada virus itu ada. Virus itu ada. Kita tidak boleh takabur. Kita beriman kepada Allah, tapi setiap orang tentu beda. Orang yang pakai masker itu orang cinta, sayang, dan percaya kepada virus. Yang tidak pakai masker itu orang yang tidak disiplin, seperti saya begini. Jangan ikut-ikutan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada virus, bahwa virus itu ada. Dan orang yang tidak pakai masker itu adalah orang yang mengingat apa yang dikatakan Joko Widodo, Presiden, kita berdamai dengan virus corona. Jadi saya kalau ditanya petugas kenapa tidak pakai masker, saya ikuti kata-kata Presiden, kita berdamai dengan corona. Jadi saya sudah berdamai dengan corona, saya tidak mau pakai masker. Alasannya kalau di pengadilan
kata Jokowi, masih ada saya simpan ini, saya download di handphone saya. Kata Jokowi bersahabat dengan corona. Ini susah dihukum ini kalau ada download begini. Ini gara-gara COVID inilah Habib Rizik sekarang menghadapi sidang. Kalau betul karena kerumunan, wah semua orang Islam masuk penjara itu. Karena setiap Jumat kita berkerumun begini. Sudahlah, tidak usahlah munafik, berhentilah, bersatulah kita. Kalau negara ini mau jadi baik, jangan pernah ganggu-ganggu Islam. Dan kami sebagai pendakwah akan tetap pada pendirian, jangankan penjara, mati di jalan Allah, ghotbatun fisabilillahi aw rakhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kami akan tegakkan agama ini sampai masuk ke dalam liang kubur. Allahu Akbar. Tak bakal mundur. Dari tahun 2010 saya berdakwah di Pekanbaru sampai sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat karena doa jamaah. Doakan kami terus jamaah. Ini saya baru tiba di kota Pekanbaru 2 hari lalu dan sekarang saya berdakwah di sini. Mudah-mudahan penyakit ini, COVID ini ya sebentar lagi diangkat oleh Allah. Otak-otak munafik ini dibersihkan semuanya oleh Allah. Dan kita bersatu seluruh komponen masyarakat Indonesia. Habibana bebas, Habib Rizik bebas. Kendati pun FPI sudah diganti sekarang namanya Tentara Abah. Saya sarankan semua kita walaupun tanpa front pembela Islam, semua di dalam diri seorang Muslim ada jiwa untuk memperjuangkan agama Islam. Tanpa ada label, tanpa ada lembaga, tanpa ada organisasi Islam manapun, jiwa kita tetap mencintai Islam. Allahu Akbar. Takbir kepada Allah. Kita tetap memperjuangkan agama ini karena ini adalah harga diri. Kalau NKRI harga mati, iman tauhid adalah harga diri. Harga diri enggak punya nilai. Jangan dijual-jual. Nah, orang-orang munafik suka menjual harga. Natal jadi security. Jadi security gereja. Karena dilihat baik oleh pimpinan munafik, dijadikan sebagai menteri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ya. Katanya memperjuangkan NKRI harga mati. Kendati masjid dijaga. Jadi satpam. Tidak berapa lama kemudian bertambah jabatan menjadi pejabat. Innalillahi. Saudara Muslim dibenci, kafir dirangkul. Terbalik dunia ini. Nah, kita doakan nih penjilat-penjilat ini pemakan-pemakan tai ini. Ustaz, kalau di Islam itu menurut Rasulullah orang begitu pemakan tai kan? Karena Rasul bukan pemakan tai. Kata Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku, karena mereka mengaku Muslim, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan hanya makan. Yang masuk dari mulut disimpan ke dalam perut. Itulah harga diri mereka. Tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perut mereka adalah tai. Jadi banyak sekali pemakan tai di Indonesia ini. Kita doakan di pemakan tai ini supaya umur pendek, cepat selesai dan digantikan pejabat-pejabat yang cinta kepada Islam, cinta kepada agama ini, karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Alialah Ustaz, masih bertahan mereka ini. Padahal sudah lapar semua ini. Iya, sama. Saya juga sudah lapar sebenarnya. Jadi Ustaz tidak usah lama-lama. Nanti kita ketemu di Al-Muqarribin. Saya memang kalau siang begini tidak tahan panas saya. Itu kalau tidak cepat masuk Islam bukan main neraka saya, paling dalam itu. Ya, alhamdulillah sudah masuk Islam, ahlul kitab, tempatnya kata Allah adalah surga. Pendeta-pendeta yang tidak masuk Islam, tempatnya neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta yang masuk Islam masuk surga, pendeta yang belum masuk Islam tempatnya adalah neraka jahanam. Ini pendeta jengkel sekali sama saya. Pendeta jengkel tapi Allah
Allah senang. Itu lebih baik dibenci manusia seluruh dunia tapi dicintai Allah dan Rasul daripada disenangi manusia di seluruh dunia dibenci oleh Allah dan Rasul. Itulah kata Imam Syafi'i, cintailah ulama yang dibenci dan dimusuhi oleh kafir dan munafik, jauhilah ulama yang disenangi oleh kafir dan munafik. Saya kira itu jamaah. Untuk lebih jauhnya lagi, silakan bagi bapak ibu saudara-saudara, bagi yang ingin menambah wawasan keilmuan kita, ada buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini biodata kami sekeluarga dan dokumen saya mewisudahkan para pendeta dan ayat-ayat palsu kitab suci Kristen. Bagi jamaah yang ingin mendapatinya, ada dokumen saya lengkap biodata saya dalam buku ini untuk referensi kita di rumah nanti, memperkokoh keimanan ketauhidan kita. Karena buku juga baru saya tulis dengan judul Munafik. Jadi ini bisa dimiliki oleh jamaah. Silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Enggak, saya sebenarnya tidak mau jual itu, tapi pernah saya pakai mobil saya pakai air wudu masjid. Saya kira mobil saya bisa hidup, begitu di starter mati. Oh, rupa-rupanya keliling Indonesia harus pakai Nah itu, bagaimana cara pakai bensin? Begitu caranya. Ya. Jadi jamaah bantu saya tidak gratis. Take and give. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di ambok. Tak pernah berharap dari masjid. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Begitu Ustaz ya. Jadi saya kira itu dulu. Saya ceramah yang penting ini aja bayarannya. Apa itu? Kalau tidak ada ini, perang dunia ketiga kita. Ini saja bayaran ambok kalau ceramah, kopi hitam. Ya, jadi saya kira jamaah itu saja. Ini selain sudah pada keluar, mungkin mau kerja lagi. Saya juga tahu ini jauh waktunya pendek. Insya Allah nanti di Masjid Mugoribin dan Masjid apa Ustaz? Nurul Huda, Sebrantas, Jalan Subrantas. Saya kira itu sampai tanggal 10. Saya kira begitu jemaah. Nanti bagi yang berminat untuk memiliki buku saya, ada di mobil saya depan itu, mobil Chevrolet plat B. Silakan bagi yang berminat untuk mendapatinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.